أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian Asmaul Husna pagi hari ini insyaallah memasuki pembahasan nama Allah yang ke-15. Ibu-ibu yang saya hormati, Al-Quran berbicara tentang Allah dengan dua pola pembicaraan. Terkadang pembicaraan Al-Quran tentang Allah bersifat global. Tapi terkadang pembicaraan Al-Quran tentang Allah bersifat detail dan spesifik. Apabila Al-Quran berbicara tentang zat Allah, maka Al-Quran hanya berbicara global. Seperti apa zat Allah itu? Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Zat Allah itu tidak datang dari kelahiran dan tidak pula melahirkan. Tapi ketika Al-Quran berbicara tentang nama dan sifat Allah, Al-Quran berbicara sangat detail sekali. Ambil contoh misalnya, ketika Al-Quran mengatakan Allah alim, maha mengetahui, maka kita lihat pembicaraan panjang lebar dalam Al-Quran tentang bagaimana pengetahuan Allah itu. Ambil contoh misalnya Allah berfirman, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Apakah kalian tahu bahwa Allah mengetahui semua yang ada di langit? Dia juga mengetahui semua yang ada di bumi. Tidaklah dua orang berbisik-bisik untuk satu rahasia, melainkan Allah yang ketiga. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidaklah 5 orang berbisik-bisik untuk satu rahasia, melainkan Allah yang keenam. Wala adana min dzalika wala akthar illa huwa ma'ahum. Berapapun yang berbisik, lebih sedikit lebih banyak, Allah ada bersama mereka. Nah,
Oleh sebab itulah ibu-ibu yang saya hormati, ini perlu kita fahami. Ketika Al-Quran berbicara tentang zat Allah, Al-Quran hanya berbicara global. Tapi ketika Al-Quran berbicara tentang nama dan sifat Allah, Al-Quran berbicara panjang lebar dan sangat detail. Nah, ini jangan dibalik. Karena banyak orang yang banyak bertanya tentang zat Allah. Padahal pembicaraan Al-Quran tentang zat itu sangat global. Artinya Anda nggak perlu terlalu rinci mengejar, mencari informasi tentang zat Allah. Batasi pertanyaan-pertanyaan Anda dalam hubungannya dengan zat Allah. Tapi kalau Anda ingin panjang lebar bertanya, Anda ingin memuaskan hati dengan banyak membaca, bertanyalah dan membacalah sedalam-dalamnya tentang nama Allah dan sifat Allah. Karena informasi Al-Quran, pembicaraan hadis Nabi SAW tentang nama dan sifat Allah adalah pembicaraan yang sangat rinci, yang sangat dalam. Jadi rincilah dalam informasi yang memang rinci, yaitu informasi yang berhubungan dengan nama dan sifat Allah. Tapi globallah dan batasi diri dalam informasi yang terbatas dan global, yaitu informasi berhubungan dengan nama dan sifat Allah. Apabila Anda bertanya, kenapa informasi tentang nama Allah sangat rinci, begitu juga dengan sifat Allah, tapi informasi tentang zat Allah sangat global? Jawabannya jamaah sekalian, karena Anda tidak berhubungan dengan Allah secara zat. Zat Anda nggak berhubungan dengan zat Allah sama sekali. Hubungan Anda dengan Allah adalah hubungan dengan sifat. Ar-Rahmanir Rahim, itulah yang berhubungan dengan Anda. Ar-Razzaq, itulah yang berhubungan dengan Anda. An-Nasir, Maha Menolong, itulah yang berhubungan dengan Anda. Jadi zat Allah tidak ada hubungannya dengan Anda, maka Al-Quran tidak berbicara panjang lebar tentang zat itu. Tapi nama-nama dan sifat Allah itu yang berhubungan dan bersentuhan langsung dengan Anda, maka Al-Quran membicarakannya secara dalam, secara rinci, dan secara detail. Pagi ini insya Allah kita akan melihat, kita akan mengkaji nama Allah yang ke-15, yaitu Al-Azim. Nama ini akrab dengan kita ibu-ibu sekalian, karena di setiap kali ruku', Anda sebutkan keagungan Allah. Ketika Anda mengatakan Subhana Rabbiyal Azim. Nama ini pun akrab dengan kita semuanya, karena di antara zikir yang diajarkan Nabi SAW adalah Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Saya ingin katakan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Subhanallah wa bihamdihi, bagi Anda yang membacakannya dengan hati, dengan ikhlas, bukan untuk tujuan-tujuan duniawi, Anda akan menemukan pengaruh yang sangat dahsyat. Ibu-ibu, berapa jumlah malaikat yang memikul arasy? Jawabannya 8. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pada hari itu arasy atau singgasana Allah dipikul oleh 8 malaikat. Nah, mari kita berpikir, makhluk terbesar adalah arasy. Di atas arasy itu ada Allah yang maha besar. Bagaimana mungkin 8 malaikat bisa memikul arasy yang sangat besar dan di atasnya ada yang maha besar? Kenapa mereka mampu?
Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang berada di kawasan arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka tiada henti-hentinya untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana mungkin 8 malaikat bisa memikul arsy yang sangat besar, dan di atas arsy yang sangat besar itu ada Allah yang maha besar, kenapa 8 malaikat saja sudah cukup? Jawabannya, karena mereka tiada henti-hentinya mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Jadi seberat apapun beban hidup, ringankan dengan banyak membaca subhanallah wa bihamdi. Allah Subhanahu wa taala memesankan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bagian akhir dari surat Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Ayat 97, 98 sampai 99. 3 ayat terakhir dalam surat Al-Hijr. Allah berfirman, wahai Muhammad, na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu hatimu sesak dengan tuduhan dan fitnah orang-orang kafir. Engkau terbebani dengan tuduhan-tuduhan mereka. Fasabbih bihamdi rabbik. Ucapkan subhanallah wa bihamdihi. Jadi beban berat, kegelisahan berat, hati yang sesak hanya karena Anda belum menyebutkan nama Allah. Seandainya Anda segera ucapkan subhanallah wa bihamdi, Anda ucapkan sebanyak-banyaknya, maka semuanya akan hancur. Kegelisahan sebesar apapun akan hancur menjadi puing-puing. Beban seberat apapun akan hancur menjadi debu. Bukan dengan kekuatan Anda yang lemah, bukan dengan uang Anda yang tak seberapa, tetapi dengan nama Allah yang Anda ucapkan dalam zikir subhanallah wa bihamdi. Baik. Jadi keakraban kita yang kedua dengan nama Al-Azim, keakraban dalam zikir yang berbunyi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Keakraban kita yang ketiga dengan Asmaul Husna Al-Azim, bahwa Nabi kita mengajarkan sebuah zikir dalam keadaan susah. Hidup ini negeri susah. Ada yang susah karena anak, ada yang susah karena urusan pasangan, ada yang susah karena urusan hutang piutang. Tapi pastikan tidak ada manusia tanpa susah. Kita membutuhkan susah itu untuk selalu sadar bahwa kita lemah. Seandainya Allah tidak menguji kita dengan susah, mungkin kita akan lupa daratan bahwa kita mampu segala-galanya. Tapi Allah Azza wa Jalla ingin agar hati ini selalu merendah. Allah ingin agar hati ini selalu sadar diri. Maka Allah datangkan susah, Allah datangkan sulit. Kadang-kadang susah dan sulit itu berupa penyakit. Kadang-kadang susah dan sulit itu berupa fitnah orang lain. Kadang-kadang susah dan sulit itu berupa urusan anak-anak. Ya, Nabi SAW mengajarkan apapun susah, apapun sulit, pertama, karena memang Anda di negeri yang penuh dengan kesusahan. Lalu Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan zikir la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tidak usah dicatat, ada di bagian akhir. Ada di bagian akhir. Ibu-ibu hanya perlu menghafal saja.
La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Apabila Nabi kita mengajarkan zikir dalam kesusahan, jangan bacakan sekali, 2 kali, tapi bacakan sebanyak-banyaknya. Kalau ada yang mengatakan saya telah berzikir, tapi kesusahan saya nggak hilang juga. Jawabannya karena kamu salah cara. Cara berzikir itu bukan sedikit, tetapi banyak. Ya ayyuhalladzina amanu, uzkurullaha dzikran katsira. Baik. Keakraban kita yang keempat dengan nama Al-Azim ketika ibu membacakan ayatul kursi. Di bagian akhir ayatul kursi Allah berfirman, wa huwal aliyul azim, dan dialah yang maha tinggi dan dia pula yang maha agung atau maha besar. Baik, inilah setidaknya 4 keakraban dengan nama Allah Al-Azim. Penulis berkata bahwa halaman 53, Al-Azim dalam Al-Quran tersebut sebanyak 9 kali. Tersebut sebanyak 9 kali. 9 kali Al-Quran menyebutkan Al-Azim selalu digandengkan dengan 2. Yang pertama, Al-Azim digandengkan dengan Al-Ali, Al-Aliyul Azim. Dan yang kedua, Al-Azim digandengkan dengan tasbih, fasabbih bismi rabbikal azim. Kenapa digandengkan Al-Azim dengan Al-Ali? Al-Ali artinya Allah Maha Tinggi, Al-Azim artinya Allah Maha Besar. Al-Aliyul Azim, Maha Tinggi, Maha Besar. Kenapa digandengkan? Untuk memberikan kesempurnaan lebih. Di dunia manusia kita, seorang yang tinggi itu tidak ideal. Seorang yang besar juga tidak ideal. Tapi kalau kita mengatakan tinggi besar, maka itu ideal. Jadi, kalau kesempurnaan manusia digambarkan dengan tinggi besar, apalagi kesempurnaan Allah. Karena semua kesempurnaan pada manusia, Allah memilikinya lebih sempurna lagi. Baik. Lalu yang kedua, Al-Quran menyebutkan Al-Azim dengan tasbih. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka maha sucikanlah nama Rabbmu yang maha agung. Kenapa tasbih yang artinya maha suci bergandengan dengan Al-Azim, maha agung, maha besar? Jawabannya, karena keagungan Allah adalah keagungan yang maha suci. Manusia ada yang agung, tapi dengan keagungan yang rusak. Ada yang agung lalu kemudian sombong. Ada yang agung kemudian kejam. Firaun itu agung dengan jabatan dan kekayaan, tapi ternyata dia kejam. Begitupun dengan sejumlah raja-raja. Raja Abraha, dan Raja Namrud, dan selanjutnya. Jadi ketika keagungan di tangan manusia sering menjadi alat kezaliman dan kekejaman, maka Allah menyebutkan keagungannya dengan tasbih. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maha sucikanlah nama Allah yang agung. Dan di dalam sujud kita pun menggandengkan azim dengan tasbih. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku, al-azim, maha agung. Ibu yang saya hormati, subhana rabbiyal azim memiliki, tadi kita katakan Al-Quran terkadang menyebutkan Al-Azim dengan Al-Ali. Al-Azim dengan Al-Ali. Dalam ruku Anda menyebutkan Al-Azim. Tetapi dalam sujud Anda menyebutkan Al-A'la.
Al-A'la sama dengan Al-Ali. Di akhir surat Ayatul Kursi Allah berfirman, wa huwal aliyyul azim, maha tinggi maha besar. Ketika dalam sujud Anda sebutkan kemahatinggian Allah, subhana rabbiyal a'la. Lalu di dalam ruku Anda menyebutkan kemahabesaran Allah, subhana rabbiyal azim. Ibu yang saya hormati, sebetulnya sangat dalam bacaan dalam ruku dan dalam sujud. Subhana rabbiyal azim itu negasi. Subhana rabbi itu negasi, al-azim itu afirmasi. Penjelasannya begini. Subhana rabbi, maha suci Rabbku. Apa maksudnya? Maha suci Allah dari segala salah. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Tidak setetes pun kelemahan dan kekurangan pada Allah. Itulah maha suci. Al-Azim, maha agung Allah. Maha agung Allah dengan segala kebaikan. Sehingga tidak ada kebaikan yang tidak ada pada Allah. Maka Allah azim. Nah, subhana rabbi ini mensucikan Allah dari segala kesalahan. Al-Azim maha agung ini mengakui bahwa Allah memiliki segala kebaikan. Dan Allah tidak sempurna kecuali dengan kedua-duanya. Kalau ada orang yang mengagungkan Allah dengan segala kebaikan, Allah maha baik, Allah maha penyayang, Allah maha memberi rezeki, tapi dia tidak memahasucikan Allah, Anda tidak memahasempurnakan Allah. Ataupun ada orang yang memahasucikan Allah, maha suci Allah dari syirik, maha suci Allah dari buta, maha suci Allah dari miskin. Dia memahasucikan Allah dari kekurangan, tapi dia tidak mengagungkan Allah dengan kebaikan. Anda tidak memahasempurnakan Allah. Karena kemahasempurnaan Allah gabungan dari kemahasucian dan keagungan. Maha suci Allah dari segala kekurangan, sehingga enggak ada sedikit pun kekurangan bagi Allah. Lalu kemudian azim, maha agung Allah karena semua kebaikan ada pada Allah. Ibu yang saya hormati, kita tidak memiliki dua-duanya. Apakah kita maha suci? Tidak. Kita penuh dengan kekurangan, kesalahan. Apakah Anda maha agung? Tidak. Memang Anda agung karena Anda seorang yang hafal Quran, tapi hanya dalam satu hal Anda punya keagungan. Selebihnya Anda enggak punya keagungan. Jadi jemaah sekalian, kemahasempurnaan Allah adalah gabungan antara subhana rabbi dan al-azim. Subhana rabbi, maha suci Allah, maha suci Rabb, maha suci bahwa tidak ada sedikit pun kesalahan Allah. Al-azim, maha agung Allah karena semua kebaikan, semua kesempurnaan ada pada Allah. Baik, jemaah sekalian, halaman 53, di antara ayat yang menyebutkan Al-Azim adalah ayat paling agung dalam Al-Quran, yaitu ayatul Kursi. Allah berfirman, wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan tidaklah sulit bagi Allah menjaga keduanya. Keduanya langit dan bumi. Tidak sulit bagi Allah menjaganya. Kalau langit dan bumi yang demikian besar, enggak sulit bagi Allah menjaganya, apalagi kita yang kecil. Lebih tidak sulit lagi bagi Allah menjaga kita. Lantas kenapa tidak sulit bagi Allah menjaga langit dan bumi? Wa huwal aliyyul azim, karena Dia maha tinggi, karena Dia maha besar. Bagi yang maha tinggi dan maha besar, tidak ada kata sulit. Tapi bagi kita yang kecil, semuanya serba sulit. Ya. Jadi bagian akhir dari ayatul Kursi, wala ya'uduhu hibzuhuma,
tidak ada sedikit pun kesulitan bagi Allah menjaga langit dan bumi. Apa alasannya Allah tak sulit menjaga keduanya? Karena Allah Aliyul Azim. Karena Dia Maha Tinggi. Karena Dia Maha Besar. Baik jemaah sekalian, mari kita lihat halaman 54 mengenai penafsiran Al-Azim. Penulis berkata, Al-Azim berarti pemilik keagungan. Maknanya agung kedudukan Allah. Kemuliaan dan kehormatannya melalui batas-batas logika, sehingga tidak dapat digambarkan adanya batas bagi hakikat dan kaifiatnya. Allah Maha Agung. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Agung, maka tidak ada kata-kata manusia yang mampu membatasi keagungan itu. Jadi Allah Maha Besar, sehingga tidak ada logika manusia yang mampu membayangkan Allah Azza wa Jalla. Nah, ibu yang saya hormati, ibu pergi ke tengah laut. Ibu melihat laut dan tidak melihat tepi dari laut itu. Ya, kita melihat laut, tapi di mana pinggir, di mana tepi, di mana pantainya, kita nggak lihat apa-apa. Itu hanya laut. Anda bisa melihat, tapi nggak melihat pinggir. Apalagi Allah Azza wa Jalla, apalagi Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Besar. Logika dan otak berpikir kita sangat kecil. Maka Anda jangan berpikir bahwa dengan logika, dengan otak ini saya dapat mengetahui segala sesuatunya tentang Allah. Tidak. Allah Maha Besar, palinglah Anda tahu 1, 2, 3 tentang Allah. Adapun ingin mengetahui Allah sedetil-detilnya nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena Allah Maha Besar. Kemampuan berpikir kita sangat kecil. Jadi kemampuan yang kecil ini tidak mungkin mengetahui Allah sedetil-detilnya. Tapi hanya sedetil yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Maka di sini tadi penulis mengatakan, mungkinkah manusia mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala? Enggak. Hakikat dalam arti kata Anda mengetahui Allah sepenuhnya. Itu tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Besar untuk diketahui secara sempurna 100%. Baik. Kasih sayang seorang ibu kita atau ayah kita, dengan mudah kita bisa mengetahuinya dari awal sampai akhir. Karena kasih sayang itu kecil. Walaupun kasih sayang keduanya adalah kasih sayang terbesar di atas muka bumi ini. Tapi kasih sayang Allah yang Maha Besar, mungkinkah kita mengetahui hakikatnya 100% hakikat dari kasih sayang Allah? Tidak mungkin. Kita hanya mampu melihat kasih sayang Allah. Kita pun merasakan kasih sayang itu. Tapi untuk melihat kasih sayang itu utuh 100% tidak mungkin. Kenapa? Allah Maha Agung. Kasih sayangnya Maha Agung. Kasih sayangnya Maha Besar. Karena Allah Maha Besar, semua sifat Allah Maha Besar, dan kita kecil, kemampuan berpikir kita kecil, maka tidak mungkin ada satu manusia pun yang mampu mengetahui hakikat Allah, hakikat kasih sayang Allah, hakikat ilmu Allah. Kita tahu ilmu Allah, tapi untuk mengetahui hakikatnya 100% tidak mungkin. Kita tahu Allah Maha Kuat, tapi untuk mengetahui hakikat kekuatan itu 100% tidak mungkin. Jadi ibu sekalian yang saya hormati, apa yang Anda ketahui 100% itu namanya hakikat. Tapi apa yang Anda ketahui sebagian itu tidak dinamakan dengan hakikat. Nah, Allah Azza wa Jalla, Anda mengetahui Allah hanya sebatas informasi Allah. Artinya untuk mengetahui Allah 100% itu namanya hakikat, Anda nggak mungkin bisa. Nah, oleh sebab itulah di sini tadi menulis mengatakan Allah Maha Besar,
Karena Allah Maha Besar, maka enggak mungkin logika manusia akan menemukan hakikat Allah. Enggak usah Allah Subhanahu wa taala. Lautan, kecerdasan manusia belum sepenuhnya menemukan misteri laut. Kecerdasan manusia dengan kemajuan teknologi dan sains, apakah manusia telah menemukan semua rahasia laut? Tidak. Rahasia dan misteri laut yang diketahui oleh manusia paling sekian persen. Itu hanya laut. Makhluk. Kemampuan berpikir kita tidak bisa mengurai misterinya 100%. Yang lebih dalam dari laut adalah hati kita sendiri. Betapapun laut itu luas, betapapun laut itu dalam, penuh dengan misteri yang tak terpecahkan dengan kecerdasan, tapi percayalah bahwa hati manusia lebih dalam dari laut, lebih luas daripada laut, lebih tak terpecahkan dengan kecerdasan manusia. Lalu ingin saya katakan, kalau misteri laut tidak terpecahkan oleh kecerdasan orang paling cerdas, lantas bagaimana dengan Allah yang maha gaib akan terpecahkan dengan logika manusia? Akan terurai dengan kecerdasan manusia. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian yang saya hormati, berikan batas untuk pikiran. Karena pikiran kita ini memang terbatas. Apalagi untuk menjangkau zat yang maha gaib. Asmaul Husna sebelum Al-Azim adalah Al-Batin. Al-Batin. Ibu mungkin masih ingat ada 3 arti dari al-batin. Salah satunya Allah Maha tidak terlihat. Allah Maha tidak terlihat. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa Allah tidak terlihat, jawabannya Allah sudah menakdirkan bahwa hidup ini adalah ujian. Dan Allah menguji Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala al-batin, tidak nampak dengan mata kepala. Seandainya Allah terbuka dan nampak oleh mata kepala kita, maka dunia ini tak lagi ujian. Dunia ini tak lagi ujian. Anda melihat Allah Azza wa Jalla, dunia ini tak lagi ujian. Tapi Allah Azza wa Jalla menginginkan kehidupan adalah ujian, maka Allah Subhanahu wa taala al-batin, maha tidak nampak oleh mata kepala, agar kehidupan ini tetap ujian bagi manusia. Enggak lagi ada orang yang ingkar kepada Allah, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama komunis. Mereka tidak melihat Allah, maka mereka enggak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal meski Allah itu al-batin tidak nampak, Allah itu juga az-zahir maha jelas. Allahu Akbar. Al-batin maha tidak nampak, az-zahir namun maha jelas. Tidak semua yang tidak nampak itu berarti tidak jelas. Allah memang tidak nampak karena dia al-batin, tapi dia az-zahir maha jelas. Ibu masih ingat ucapan seorang Badawi, kalau aku melihat kotoran kambing, saya yakin ada kambing walaupun saya tidak melihat kambingnya. Kalau saya melihat kotoran sapi, saya yakin ada sapi walaupun saya tidak melihat sapinya. Kalau saya melihat kotoran unta, saya yakin ada unta walaupun saya tidak melihat untanya. Di depan saya ada mahakarya Allah. Apakah saya ragu Allah itu ada? Tentu tidak mungkin. Terdengarkah dari timur ke barat ada yang mengaku, aku yang menciptakan langit? Gak ada. Gak ada yang berani mengaku. Terdengarkah dari sepanjang usia bumi seseorang mengatakan, aku yang menciptakan lautan? Tidak ada yang mengaku. Dan Allah mengaku, langit aku yang menciptakan. Lautan aku yang menciptakan. Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmain. وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها وبارك فيها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان
Faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha. Qalata atayna ta'i'in. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain wa auha fi kulli sama'in amraha. Allah berfirman, apakah kalian ingin membangkang kepada Allah? A'innakum latakfurun billadzi khalaqal arda fi yawmain. Allah yang menciptakan bumi ini dalam 2 hari. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa qaddara fiha aqwataha wa baraka fiha fi 4 ayyam. Setelah Allah menciptakan bumi dalam 2 hari, lalu Allah mengokohkan bumi dengan gunung-gunung. Kemudian Allah memenuhi bumi dengan kebutuhan semua yang akan menghuni bumi. Dan ini semuanya memakan waktu 2 hari. Allah ciptakan bumi dalam 2 hari. Kemudian Allah menciptakan gunung-gunung untuk mengokohkan bumi. Plus Allah menciptakan, memenuhi bumi dengan segala kebutuhan yang akan tinggal di bumi. Yang akan tinggal di bumi ada manusia, ada binatang-binatang. Semua kebutuhan penghuni bumi sampai kiamat Allah penuhi. Berapa lama Allah menciptakan gunung dan memenuhi perut bumi dengan segala kebutuhan penghuni bumi? Jawabannya 2 hari. Jawabannya 2 hari. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dalam 2 hari. Total berapa? Total adalah 6 hari. 2 hari menciptakan bumi, 2 hari lagi menciptakan gunung, serta menciptakan kandungan bumi untuk kebutuhan semua yang akan tinggal di bumi. Lalu 2 hari lagi Allah menciptakan langit. Jemaah sekalian, lebih lama mana Allah menciptakan bumi dan langit? Allah lebih lama menciptakan bumi. Karena Allah menciptakan buminya 2 hari dan mengisi perut bumi dengan segala kebutuhan makhluk yang akan tinggal di bumi, membuat gunung-gunung, mengalirkan sungai-sungai dan laut, ini semuanya 2 hari. Jadi total pengerjaan bumi dan semua yang ada padanya 4 hari. Lalu Allah menciptakan langit. Pertanyaan, kenapa bumi menghabiskan waktu 4 hari? Dan langit hanya membutuhkan waktu 2 hari? Padahal langit lebih besar daripada bumi. Jawabannya, karena di bumilah berlangsung segala ujian Allah. Di langit tidak ada ujian Allah. Semua malaikat tunduk. Tapi di bumi inilah berlangsung ujian yang tiada tepi sama sekali. Setelah Allah menciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ani'tiya taw'an aw karha." Wahai langit, wahai bumi, tunduklah kepada aku. Keduanya mengatakan, qalata atayna ta'iin. Langit dan bumi mengatakan, ya Allah, kami tunduk. Kami tunduk. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi Allah Subhanahu wa taala al-azim, maha besar. Karena Allah itu maha besar, kemampuan berpikir kita kecil, maka tidak mungkin secerdas apapun seseorang akan menemukan hakikat Allah. Sekali lagi, jangankan Allah, misteri lautan saja tidak bisa dipecahkan secara utuh oleh kecerdasan manusia. Itu hanya lautan. Apalagi Allah yang menciptakan lautan itu. Berikutnya, keagungan adalah sifat Allah yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang makhluk. Namun Allah menciptakan keagungan di antara manusia agar mereka saling menghormati. Allah yang maha agung. Tapi ada tetes-tetes keagungan yang Allah berikan kepada manusia. Allah teteskan keagungan kepada orang tua agar dihormati oleh orang-orang yang muda. Allah teteskan keagungan kepada para penguasa agar ia dihormati oleh rakyat. Allah teteskan keagungan itu kepada orang-orang yang berilmu agar mereka diikuti dan diteladani. Jadi pemilik keagungan adalah Allah. Namun Allah teteskan keagungan itu kepada orang-orang tertentu agar kita hidup saling menghormati.
Enggak mungkin yang muda menghormati yang tua, melainkan karena Allah teteskan keagungan kepada orang tua, sehingga enggak ada yang muda melihat yang tua kecuali hatinya terpanggil untuk mengagungkan. Bahkan Nabi SAW bersabda, ini coba dengarkan hadis ini baik-baik. Kata Nabi SAW, inna min ijlalillah, di antara cara mengagungkan Allah, ijlalu dzisyaibatil muslim, menghormati orang tua muslim. Ternyata menghormati orang tua muslim berarti menghormati Allah. Kenapa? Ini orang tua usianya 70 tahun. Sedari kecil dia muslim. Sampai di usia 70 tahun dia muslim. Nabi bersabda, menghormatinya berarti menghormati Allah. Kenapa? Karena dia telah habiskan waktu yang panjang beribadah kepada Allah. Di usia Anda yang masih muda, ini yang hadir rata-rata 17 tahun. Usia ibadah Anda masih singkat. Usia ibadah Anda masih singkat. Tapi mereka yang sudah tua, usia 70 tahun, usia 80 tahun, ibadah mereka di depan Allah telah bertahun-tahun. Oleh sebab itulah Nabi SAW bersabda, menghormati seorang muslim yang telah tua berarti menghormati Allah, karena dia telah beruban dalam ibadah. Karena dia telah tua dalam mengabdi kepada Allah, maka menghormatinya berarti menghormati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita masuki pembahasan berikutnya di bawah. Berdoa dengan nama Al-Azim. Berdoa dengan nama Al-Azim. Apa ibadah-ibadah kita yang terkandung di dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim? Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Jemaah sekalian yang saya hormati, sebentar. Iya. Mengagungkan Allah. Sebelum kita lihat penjelasan dari penulis, saya berikan informasi tambahan. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, bagaimana Anda mengagungkan Allah? Mengagungkan Allah yang pertama adalah la tata'allaq bil asbab. Artinya, jangan hubungkan semua pemberian Allah dengan selain Allah. Allah yang memberikan Anda sehat, jangan hubungkan dengan obat. Allah yang memberikan Anda ketenangan, jangan hubungkan dengan uang Anda yang masih banyak. Jadi semua pemberian Allah hubungkan dengan Allah. Itu namanya mengagungkan Allah. Adapun pemberian Allah Anda hubungkan dengan selain Allah, itu namanya Anda tidak mengakui Allah dalam pemberian-pemberiannya. Allah yang memberikan kita sehat, lalu kita katakan ini dokter. Allah yang memberikan kita keamanan, lalu kita menyebutkan hansip, sapam, polisi, tentara. Allah yang memberikan Anda keselamatan di langit, di udara, di laut, di darat, lalu Anda katakan ini pilot, ini masinis, ini sopir. Anda tidak mengagungkan Allah apabila apa pemberian Allah ternyata Anda hubungkan dengan selain Allah. Pernah kita sampaikan dalam kajian ini, lebih 30 kali dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kenapa sebanyak itu? Karena memang ini penyakit kita semua. Begitu banyak pemberian-pemberian Allah yang nyata-nyatanya tidak dihubungkan dengan Allah. Oleh sebab itu jamaah sekalian, mengagungkan Allah nomor satu, hubungkan pemberian Allah dengan Allah. Jangan sampai Anda tidak mengakui Allah dalam pemberiannya.
Ya, Allah yang memberikan Anda kebahagiaan, lalu Anda katakan fulan. Nah, jemaah sekalian, itulah cara mengagungkan Allah yang pertama, bahwa Anda menghubungkan semua pemberian Allah dengan Allah. Termasuk dalam hal ini ibu-ibu sekalian yang saya hormati, hubungkan keinginan Anda dengan Allah. Kita punya keinginan. Siapa yang Anda lihat dalam keinginan Anda? Kalau saya sakit, keinginan saya adalah sembuh. Siapa yang saya lihat dalam kesembuhan itu? Ya, kalau saya punya keinginan sembuh, lalu di dalam keinginan ini saya lihat sejumlah obat, saya lihat sejumlah rumah sakit, Anda tidak mengagungkan Allah. Kenapa Anda tidak melihat Allah dalam keinginan Anda? Baik. Barangkali ada yang sedang terlilit hutang piutang. Anda ingin agar ini semuanya lunas. Siapa yang Anda lihat dalam keinginan itu? Seorang donatur yang tiba-tiba memberikan Anda uang 1 miliar, Anda tidak mengagungkan Allah. Jamaah sekalian yang saya hormati, mengagungkan Allah artinya Anda tidak melihat siapa-siapa dalam keinginan Anda kecuali Allah. Aku ingin anakku sukses. Siapa yang Anda lihat dalam keinginan Anda? Anda lihat karir, Anda lihat pendidikan yang tiada pernah terkendala, Anda tidak mengagungkan Allah. Maka oleh sebab itu ibu yang saya hormati, Allah berikan kita keinginan-keinginan agar setiap keinginan itu kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh sebab itu jangan lagi melihat siapapun dalam keinginan Anda kecuali Allah Azza wa Jalla. Saya ingin rumah tangga ini bahagia. Siapa yang Anda lihat dalam keinginan itu? Jadi mengagungkan Allah berarti Anda hanya melihat Allah dalam keinginan Anda. Saya ingin A, saya ingin C, B, saya ingin C, saya ingin. Apapun keinginan, berapapun keinginan, pastikan bahwa hanya Allah yang terlihat oleh Anda dalam keinginan itu. Nah, dalam hal ini Allah menguji Anda dengan ikhtiar. Saya ingin sehat, ikhtiarnya saya ke dokter. Ikhtiar ini adalah ujian. Apakah ikhtiar ini membuat Anda tidak melihat Allah lagi? Pasalnya, begitu Anda pergi ke dokter dan dokter berikan Anda obat, tokcer, Anda minum obat jam 1 1/4 lalu sembuh. Ikhtiar Anda benar-benar ampuh. Ketika ikhtiar itu sangat ampuh, masihkah Anda melihat Allah? Ataukah justru ikhtiar ampuh ini telah menutupi bahwa Allah semuanya? Jemaah sekalian, saya mengalami ini cerita saja, batuk hampir 2 bulan. Ibu masih ingat kajian terakhir, ibu cukup terganggu dengan batuk saya. Beberapa waktu lalu saya umrah, saya berpikir di Madinah ini saya ketemu batuk, mungkin di sini juga selesainya. Akhirnya saya pergi ke apotik, saya beli satu obat namanya Izefin. Masya Allah, saya obat karena saya sholat di masjid, saya batuk, tiba-tiba ada orang orang India berlari menjauhi saya. Oh, saya betul-betul baper juga. Begitu saya batuk, diambil langsung pergi. Masya Allah, ini selesai sholat, zikir disingkat, harus segera pergi ke apotik. Saya beli obat tadi, minum pertama kali belum ada efek. Minum kedua kali hampir 90% sembuh. Saya bilang ampuh sekali. Baik. Ketika obat ini sangat ampuh, bolehkah saya katakan saya sembuh oleh obat ini? Tidak. Kenapa? Ibu, mari berpikir. Anda sembuh setelah minum obat, oke. Yang membuat Anda memilih obat ini siapa? Banyak obat batuk, tapi yang membuat Anda memilih obat ini adalah Allah. Oke. Obat ini herbal, terdiri dari A, B, dan C. Yang menciptakan bahan obat ini siapa? Yang meracik obat ini memang apoteker.
Tapi yang memberikan mereka petunjuk soal komposisinya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata keterlibatan Allah hampir 100%. Maka nggak mungkin saya katakan saya sembuh dengan obat ini. Baik, mungkin Anda katakan, saya kalau dokter fulan biasanya cocok dengan saya. Hati-hati juga. Yang pertama kali menunjukkan Anda ke dokter fulan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan petunjuk kepada dokter fulan sehingga diagnosanya tepat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diagnosanya tepat, yang memberi petunjuk kepada dokter fulan untuk memberikan obat A, B, dan C, Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterlibatan Allah nyaris 100%. Tapi kemudian Anda katakan, dokter ini biasanya cocok dengan saya, kalau yang lain tidak. Kasihan dokter yang lain. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, inilah mengagungkan Allah yang pertama. Mengagungkan Allah yang kedua, ibu yang saya hormati, ini sangat penting sekali. Apa itu yang kedua? Ridho. Ridho dengan semua yang datang dari Allah. Ridho. Ibu yang saya hormati, saya ingin katakan, demi Allah, tidak ada peristiwa hidup yang salah. Tidak ada peristiwa hidup yang salah. Saya berhadapan dengan musibah yang membuat saya menangis, iya, tapi ini enggak salah. Saya berhadapan dengan kesulitan yang membuat saya susah tidur, iya, tapi ini enggak salah. Kenapa? Dalam surat Yasin Allah berfirman, "Dzalika taqdirul azizil alim." Itu adalah takdir Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Alim maha tahu. Dalam ayat ini Allah hubungkan takdir dengan dua asmaul husna. Al-Aziz maha perkasa, Al-Alim maha tahu. Kenapa? Mari kita lihat. Allah hubungkan takdir dengan Aziz yang artinya maha perkasa. Allah ingin katakan kepada kita, takdirku adalah keperkasaanku. Kalian gak mungkin melawan. Kalau kalian tidak mungkin melawan, ambillah posisi pasrah, jangan ambil posisi menolak. Takdirku adalah keperkasaanku, maka kalian tidak mungkin melawan, ambillah posisi pasrah dan jangan ambil posisi menolak. Semua masa lalu yang hari ini jadi kegelisahan adalah masa lalu yang Anda nggak terima. Semua masa lalu yang hari ini kesedihan adalah masa lalu yang Anda menolak. Setahun lalu anak saya wafat dan di sini belum terima. Itulah kesedihan itu. Jadi kesedihan, kegelisahan Anda hari ini adalah sejumlah peristiwa masa lalu yang Anda nggak mau terima. Oke. Semua ketakutan terhadap masa depan, kekhawatiran terhadap masa depan, itu semuanya karena Anda pun berusaha menolak semua peristiwa yang akan terjadi. Masa depan Anda, mungkin Anda akan stroke. Mungkin Anda akan kanker. Mungkin Anda akan tumor. Puncak-puncaknya Anda akan mati. Anda melihat pemandangan ini di masa depan Anda. Anda berusaha menolak, itulah ketakutan Anda hari ini. Anda berusaha tidak mau menerima, itulah ketakutan Anda hari ini. Jadi, saya ulangi sekali lagi, semua sedih dan gelisah masa lalu adalah peristiwa masa lalu yang Anda belum mau terima sampai sekarang. Dan semua ketakutan dan kekhawatiran Anda terhadap masa yang akan datang karena sejumlah peristiwa masa yang akan datang yang Anda nggak mau terima dari sekarang. Allahu Akbar. Allah berikan Anda Islam. Apa arti Islam? Islam artinya pasrah. Islam artinya berserah diri. Seandainya semua peristiwa masa lalu Anda sambut dengan pasrah, hari ini Anda nggak lagi akan ada sedih, nggak akan lagi akan ada gelisah.
Seandainya sejumlah peristiwa dalam masa depan Anda terima dengan pasrah sekarang, maka hari ini Anda nggak lagi menemukan takut, Anda nggak lagi merasakan khawatir. Jadi ternyata ibu yang saya hormati, gelisah masa lalu, takut masa depan, karena Anda berusaha tidak mau menerima. Dan sekaliannya Anda pasrah. Gimana kalau besok kamu tumor? Pasrah aja. Gimana kalau besok kamu stroke? Saya pasrah. Gimana kalau 2 hari lagi Anda wafat? Itu pun saya pasrah. Jamaah sekalian, masa depan tidak ada yang bisa memberikan Anda gelisah. Karena Anda telah memiliki pasrah. Ibu yang saya hormati, pasrah inilah yang membuat hati ini luas, melebihi luasnya samudra seluruh dunia. Pasrah itulah yang membuat hati kita menjadi lapang, melebihi lapangnya seluruh Sahara yang ada di Jazirah Arabia. Kalau Anda mencoba tak lapang dada, Anda mencoba tidak pasrah, di titik itu Anda akan tersiksa. Gak ada yang menyiksa Anda kecuali Anda sendiri. Yang menyobek-nyobek hati Anda adalah tangan Anda sendiri. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, semua peristiwa buruk masa lalu, jangan ambil posisi menolak. Tapi ambil posisi pasrah dan menerima. Supaya hati hari ini Anda lebih tenang. Dan semua peristiwa yang akan datang, ada kematian, ada penyakit, jangan ambil posisi menolak. Tapi ambil posisi pasrah dan menerima. Supaya Anda tidak menemukan takut. Ibu yang saya hormati, Anda menolak nggak berarti semuanya berakhir. Anda menolak kematian, apakah kematian lalu nggak datang? Penolakan Anda tidak menghentikan kematian, dan pasrah Anda pun tidak menyegerakan kematian. Anda menolak, keburukan itu nggak semakin jauh. Tapi Anda pasrah, keburukan itu nggak makin cepat. Namun Anda nggak boleh terlukai dengan semua peristiwa, maka berikan pasrah. Maka saya katakan tadi, hati Anda kecil tapi boleh jadi lebih luas daripada lautan. Kapan itu? Saat hati itu selalu pasrah. Subhanallah, jamaah sekalian yang saya hormati. Ulama kita mengatakan, kalau cinta kepada Allah seperti cawan, air dalam cawan ini adalah cinta kepada Allah. Ketika air cinta ini banyak, maka air itu akan melimpah. Dia akan melimpah, betul tidak? Oke. Begitupun kalau Anda mencintai Allah semaksimal yang bisa Anda lakukan, maka cinta kepada Allah itu akan melimpah. Akan melimpah menyentuh semua yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang cinta Amerika, melihat buatan Amerika dia suka. Maka orang yang mencintai Allah, melihat keputusan Allah dia suka. Ini kematian, mereka tidak melihat kematian itu kematian. Mereka melihat ini Allah yang putusin. Kamu hidup dalam kesusahan, iya. Jangan lihat kesusahan, tapi ini keputusan Allah buat saya. Maka jamaah sekalian, hati akan lapang, hati akan pasrah saat semuanya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ala kulli hal, mengagungkan Allah yang kedua adalah ridho. Ridho itu artinya adalah lapang dada. Ridho itu artinya nggak pernah menyalahkan Allah. Ridho itu artinya Anda pasrah dengan apapun keputusan Allah Azza wa Jalla. Pembunuhan itu salah, tapi dihubungkan dengan si pembunuh. Kalau dihubungkan dengan Allah, maka pembunuhan itu tidak salah. Faham maksudnya? Kasus pembunuhan itu salah hanya karena dihubungkan dengan tersangka, maka dia salah. Tapi kalau pembunuhan ini dihubungkan dengan Allah Azza wa Jalla, maka pembunuhan ini enggak salah. Apa? Pembunuhan ini adalah hikmah. Pemberian Allah untuk Anda cuma 2. Terkadang Allah memberikan Anda nikmat, tapi terkadang Allah memberikan Anda hikmah. Pemberian Allah yang Anda suka namanya rahmat. Pemberian Allah yang Anda nggak suka seperti musibah namanya hikmah.
Dan Nabi kita mengajarkan kita alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Terpuji Allah dalam keadaan baik. Karena keadaan baik ini adalah nikmat. Namun Allah pun terpuji dalam keadaan buruk. Karena keadaan buruk ini adalah hikmah. Ibu yang saya hormati, mengagungkan Allah yang ketiga. Apa yang ketiga? La tara haqqaka 'ala Allah. Jangan pernah melihat di depan Allah Anda punya hak. Anda seorang istri, di depan suami ada hak Anda. Anda seorang ibu, di depan anak-anak ada hak Anda. Tapi seorang budak seperti kita, apakah ada hak Anda di depan Allah? Hanya korun yang melihat di depan Allah ada hak. Saya kaya karena ini memang hak saya. Saya pintar karena memang ini hak saya. Orang yang mengagungkan Allah, ibu-ibu sekalian, semua pemberian Allah bagi mereka bukan sebuah hak. Ini adalah kebaikan Allah. Kamu kaya? Iya, saya kaya, ini kebaikan Allah, bukan karena hak saya. Allah berikan Anda kepintaran, Allah berikan Anda kecerdasan, Anda orang yang terdidik sampai menyelesaikan S2, S3. Iya, ini kebaikan Allah kepada saya, bukan hak saya. Orang-orang yang betul-betul mengagungkan Allah, mereka tahu siapa Allah dan mereka pun tahu siapa mereka. Allah adalah Allah, saya adalah budak. Seorang budak enggak ada haknya di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang Allah berikan kepada saya semata-mata Allah baik, enggak ada hubungannya dengan hak saya sama sekali. Kalau Anda tidak melihat ada hak di depan Allah, maka tidak ada pintu untuk Anda untuk protes. Satu-satunya pintu seorang hamba adalah ridho, bukan protes. Di depan saya ada hak Anda, maka Anda punya pintu untuk protes. Tapi di depan Allah tidak ada hak Anda. Satu-satunya pintu Anda di depan Allah adalah pintu ridho. Jemaah sekalian yang saya hormati, saya lihat di antara bentuk ketidaktaudirian juga. Apa itu? Kadang-kadang kita merasa Allah harus membalas seseorang untuk saya. Misalnya ada orang yang jahat. Oke lah, saya setuju orang ini jahat kepada Anda. Lalu kemudian Anda pun berdoa, ya Allah, hancurkan hartanya, hancurkan keluarganya, penuhi tubuhnya dengan penyakit. Jamaah sekalian, kalau kesalahan orang ini kepada Anda hanya kesalahan karena Anda manusia, kan kesalahan orang ini ada dua. Ada orang yang bersalah dan kesalahan itu memang kesalahan juga kepada Allah. Di titik itu Anda boleh marah. Tapi kalau kesalahan seseorang kepada Anda murni kesalahan manusia kepada manusia, paham maksud saya? Misalnya, kalau ada orang yang berbuat zalim, di situ ada dua hal. Anda marah karena dia zalim, tapi bukan zalim kepada Anda, karena dia zalim melanggar aturan Allah. Kamu tahu nggak, kezaliman kamu ini melanggar aturan Allah. Di titik itu Anda marah, silakan. Tapi bahwa kezaliman itu terjadi kepada Anda, di titik itu Anda jangan marah. Maka sekali lagi, di antara bentuk ketakaburan terselubung, saat Anda menuntut Allah, menghukum seseorang untuk Anda. Ya Allah, orang ini menyakiti aku. Orang ini menyinggung perasaanku. Ya Allah, Engkau mengetahui hati yang terluka ini. Hancurkan keluarganya. Jamaah sekalian, cobalah berpikir sedikit. Coba berpikir sedikit saja. Orang ini salah dan Anda terluka. Lalu Anda menuntut Allah untuk menghukumnya untuk Anda. Anda pernah salah tidak?
Anda punya begitu banyak salah di depan Allah Azza wa Jalla. Namun Allah tidak menghukum Anda dengan kesalahan Anda. Dan hari ini kenapa Allah harus menghukum seseorang karena kesalahan mereka? Nabi kita SAW pergi berdakwah ke negeri Taif. Beliau berjalan kaki dari Mekah ke Taif. Dan itu jaraknya 110 km. Berjalan kaki dari Mekah sampai ke Taif. 10 hari Rasulullah SAW berdakwah di Taif. Hasilnya apa? Hasilnya Nabi kita justru mengalami amuk massa satu kota. Beliau enggak cuma diamuk 2-3 orang, tidak. Beliau SAW diamuk massa satu kota. Perempuan-perempuan keluar melempari beliau, anak-anak kecil keluar melempari beliau. Satu kota ngamuk sampai akhirnya Nabi berlari. Beliau berjalan, pikiran kosong. Beliau mengatakan, aku enggak sadar berjalan kemana. Sampai akhirnya ternyata aku telah sampai di Qarnul Manazil, Qarnus Sa'alib. Berapa jauh dari Taif? 46 km. Jadi setelah beliau disumpah serapahi, beliau dicaci maki, beliau dilempari, beliau berlari dan berjalan. Pikiran beliau kosong, enggak sadar kemana langkah ini. Sadar-sadar beliau sudah sampai di Qarnus Sa'alib, 46 km dari Taif. Apa yang menyadarkan beliau? Yang menyadarkan beliau adalah sejuk, dingin. Kenapa dingin? Ada apa? Beliau melihat ke atas, ternyata ada Jibril. Ternyata ada Jibril. Ibu yang saya hormati, apa ucapan Jibril kepada Nabi SAW? Jibril mengatakan, wahai Muhammad, Inna Allah yasma'u ma yaqulun wa yara ma yaf'alun. Muhammad, Allah mendengar semua ucapan mereka. Dan Allah pun melihat semua perilaku mereka. Setelah itu Jibril mengatakan, dan Allah mengutusku dengan malaikat penjaga gunung. Penjaga gunung ini telah mendapat izin dari Allah untuk melakukan apapun perintah. Lalu malaikat penjaga gunung mengatakan, Muhammad, kalau engkau mau, 2 gunung besar akan kuangkat sampai penghuni Taif ini hancur. Tidak ada yang tersisa. Saat itu darah di tubuh Nabi kita belum kering. Apalagi luka di hati beliau masih sangat menganga. Tiba-tiba ada tawaran. Kita hancurkan saja Muhammad. Coba lihat jamaah sekalian, Nabi SAW tidak merasa orang ini perlu dihukum karena dia. Ya, Nabi SAW bersabda, jangan satu pun di antara mereka yang mati. Innila arjullaha an yukhrija min aslabihim man ya'budullah wahdah. Orang-orang Taif ini memang hari ini tak bisa diharapkan. Tapi aku berharap dari rahim dan sulbi mereka akan lahir anak-anak yang esok hari beribadah di depan Allah Azza wa Jalla. Nah, 2 catatan dalam peristiwa ini yang ingin saya sampaikan. Pertama, ketika Nabi kita dilukai lahir dan batin, beliau dicederai lahir dan batin, Jibril menghibur dengan 2 hiburan. Hiburan pertama, Jibril menghibur beliau dengan 2 nama Allah. Muhammad, Allah dengar semua ucapan mereka. Allah pun melihat semua perbuatan mereka. Inilah hiburan yang pertama. Hiburan yang kedua, Muhammad, kalau mereka perlu dihancurkan, ini malaikat siap menghancurkan mereka. Dari 2 hiburan ini, yang pertama kali adalah Jibril menghibur beliau dengan 2 nama Allah. Allah mendengar, Allah. Hiburan yang kedua, Allah menghukum. Mohon maaf, kalau Anda di posisi Rasulullah, bagi Anda yang hiburan yang mana? Nomor 2 atau nomor 1? Kenapa demikian? Di hati ini sempit. Hati ini rupanya ada dendam, sehingga Anda memilih yang kedua, bukan nomor 1. Nah, sebelum saya tutup, Musa alaihi salam, begitupun dengan Harun, ketika Allah memilih keduanya, memerintahkan keduanya untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun.
Baik Musa ataupun Harun, keduanya sepakat mengatakan, Rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatagha. Ya Allah, kami takut kepada Firaun itu, kami takut. Bagaimana Allah menghilangkan ketakutan kedua nabi ini? Allah menghilangkan ketakutan keduanya dengan dua asmaul husna. Allah berfirman, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman, kalian berdua jangan takut. Aku bersama kalian dan aku melihat semua yang akan dilakukan Firaun, aku mendengar semua yang akan diucapkan oleh Firaun. Musa dan Harun takut, Allah hilangkan takut itu dengan mendengar dan melihat. Nabi kita hari ini dicederai, tentu beliau gelisah. Allah hapus gelisah Rasulullah dengan Allah mendengar, Allah maha melihat. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ketenangan hati Anda nomor satu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita sedih, gelisah dalam perjalanan Taif. Jibril mengatakan Allah mendengar, Allah melihat. Musa alaihi salam takut terhadap Firaun. Allah mengatakan jangan takut. Aku bersama kalian, aku melihat, aku mendengar. Semua ucapan Firaun aku mendengar. Semua perilaku Firaun, perbuatan Firaun aku melihat. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, kalau gelisah Nabi kita disembuhkan Nabi dengan maha melihat, disembuhkan dengan Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Itulah obat untuk gelisah Nabi kita. Lantas obat untuk ketakutan Musa dan Harun bahwa Allah melihat, bahwa Allah maha mendengar. Maka tidak ada obat seindah, sebagus, setangguh, semujarab bahwa Anda mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah ada pertemuan kedua, sambungan Al-Azim. Sampai di sini, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Iya, Ibu, silakan Ibu. Iya, nggak ada mikrofon. Udahlah, di situ saja. Sambil duduk saja. Tadi dari uraian Pak Ustaz tadi dikatakan aslan. Mungkin bagi saya pribadi ya. Jazakallahu khair. Mungkin bagi saya pribadi, apakah ini bisa ya kalau aslan itu didahului dengan upaya dulu. Jadi kesannya kalau aslan menerima padanya tanpa ada upaya. Kemudian yang ketiga, tadi Pak Ustaz menyebutkan bahwa dalam surat As-Sajdah disebutkan bahwa Allah itu menciptakan bumi dan langit itu dalam 2 hari. Itu di dalam ayat keempat. Kalau tidak salah. Allahu ladzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma sittatan dalam 6 hari. Tapi kalau saya dalam terjemahannya itu dalam 6 masa. Apakah 6 masa ini sama dengan 6 hari? Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ketika berdoa dengan Asmaul Husna, perlukah saya menyebutkan terjemahannya? Boleh saja. Tapi yang paling dianjurkan menyebutkan Arabnya. Karena nama Allah itu adalah Arabnya, bukan terjemahannya. Itu nama Allah. Baik. Nama Nabi kita siapa? Artinya apa? Muhammad artinya apa?
Nama Nabi kita Muhammad. Artinya apa? Terpuji, bukan? Baik. Kalau saya mengatakan Nabi saya adalah Nabi yang terpuji, apa saya menyebut nama beliau? Apakah saya menyebutkan nama beliau? Tidak. Itu ya, saya tidak menyebutkan nama beliau. Baik. Orang ini namanya Hasan. Apa arti Hasan? Baik. Kalau saya katakan wahai orang baik, apakah saya menyebut namanya? Tidak. Jadi di dalam doa sebutkan namanya langsung, dan nama yang langsung itu adalah bahasa Arab. Kalau ditambahkan dengan terjemahan boleh saja, tapi yang terpenting adalah Arabnya. Baik. Kemudian yang kedua, Masya Allah, jazakallah khair. Kemudian pertanyaan yang kedua, soal pasrah dan usaha. Usaha hukumnya wajib. Orang yang tidak berusaha orang sesat. Dinamakan dengan aliran Jabriyah, aliran yang mengatakan nggak perlu berusaha. Pasrah itu nggak ada hubungannya dengan usaha, hubungannya dengan Allah. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasrah bahwa saya nggak berusaha, itu pasrah Anda hubungkan dengan usaha, salah. Yang betul pasrah itu hubungannya dengan Allah. Jadi terus berobat, tapi keputusan Allah Anda pasrah. Apapun keputusan Allah saya pasrah, tapi saya harus berobat. Itu ya. Jadi pasrah enggak berarti Anda tidak berobat. Anda tidak berikhtiar, Anda tidak berusaha. Ingat, berusaha itu lahiriah Anda, dan pasrah itu adalah batiniah Anda. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga malah lupa saya tadi. Yang ketiga itu tadi Pak Ustadz menguraikan bahwa Allah membentuk Iya, baik. hari, padahal di dalam terjemahan saya lihat itu adalah nama. Iya. Iya. Adalah Allah itu mengatur dunia itu dari langit ke bumi, kemudian kembali lagi ke atas itu dalam dua hari untuk Allah, tetapi itu 1000 tahun. Iya, betul. Dalam surat As-Sajdah, Ibu, begitu juga di surat Al-Hadid dan banyak ayat, Allah ciptakan langit bumi dalam 6 hari. Lalu dalam surat Fussilat ayat ke-9 dan sampai ayat 12, 6 hari itu dirinci oleh Allah. Berapa hari ciptakan bumi? Berapa hari menciptakan isi bumi? Berapa hari menciptakan langit? Dirinci oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu muncul pertanyaan, hari yang dimaksud hari apa? Oke. Karena dalam Al-Quran ada beberapa hari. Pertama, ada hari tapi panjangnya sama dengan 1000 tahun. Allah berfirman, "Fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun." Pada satu hari setara dengan 1000 tahun. Hari yang kedua dalam Al-Quran, hari setara dengan 50.000 tahun dunia. Allah berfirman, "Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanatin mimma ta'udun." Nah, sehingga Allah ciptakan langit bumi dalam 6 hari. Hari apa yang dimaksud? Di sini ulama kita berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, Allah menciptakan bumi dan langit 6 hari. Hari yang dimaksudkan adalah satu hari 1000 tahun. Berarti kalau 6 hari, berarti 6000 tahun. Ini pendapat sebagian kecil ulama. Sebagian kecil. Yang kedua, sebagian kecil ulama juga mengatakan 6 hari yang dimaksud, wallahu a'lam, gak ada yang tahu. Apakah 6 hari itu 1000 tahun seharinya? Apakah satu hari dalam 6 hari tersebut 50.000 tahun? Pendapat yang kedua mengatakan, Allah katakan 6 hari, ya sudah 6 hari, enggak perlu kita cari tahu sama dengan hari sekarang atau itu malah 1000 hari, 1000 tahun.
Ini yang kedua. Pendapat yang ketiga, saya lihat di sini mayoritas ulama. Apa itu? 6 hari Allah ciptakan langit dan bumi adalah 6 hari sesuai dengan hitungan kita. Jadi kalau hitungan Anda 1 hari adalah 24 jam, itulah hari, maka 6 hari penciptaan langit dan bumi sesuai dengan hari hitungan kita sekarang. Ini pendapat mayoritas ulama. Wallahu a'lam. Bagaimana melatih hati agar tidak mudah tersakiti? Ibu yang saya hormati, banyak tips, tapi saya berikan Anda 1 tips karena waktu kita udah habis. Cara terampuh agar hati Anda nggak tersakiti oleh seseorang, coba dengar, doakan apa yang paling Anda inginkan kepada orang yang paling Anda benci. Saat ini apa yang paling Anda inginkan? Yang paling Anda inginkan mungkin hutang piutang, mungkin sakit Anda. Apa yang saat ini paling Anda inginkan? Cobalah doakan itu kepada orang yang Anda benci. Doakan sekali, doakan 2 kali, saya kira 5 kali Anda doakan hal yang paling Anda cintai kepada orang yang paling Anda benci, insya Allah hati Anda bersih. Ya? Enggak, yang paling Anda inginkan saja. Apa yang paling Anda inginkan sekarang? Yang paling saya inginkan, misalnya karena saya sedang sakit, yang paling saya inginkan saya sembuh. Ya sudah, doakan itu. Ya Allah, si fulan jahat kepada saya, berikan ia sehat sampai dia tidak sakit. Doakan kepada orang yang Anda benci sesuatu yang paling Anda cintai. Insya Allah. Nah, kenapa saya katakan demikian? Mana dalilnya? Allah berfirman, idfa billati hiya ahsan. Balas keburukan orang dengan kebaikan. Balas keburukan orang dengan kebaikanmu, sehingga keburukan itu akan hilang, tidak tersisa di hati. Nah, jadi itu satu dari banyak cara. Tentu cara kedua, ketiga, keempat Anda udah tahu. Saya cuma ngasih tahu yang sekiranya Anda lupa. Jadi sudah, doakan apa yang paling Anda cintai kepada orang yang paling Anda benci. Jika kita ikhtiar untuk mempersiapkan masa depan, misalnya menabung dan lainnya, apakah bisa dikatakan bahwa kita tidak ridho dengan takdir Allah? Tidak. Nabi kita pun menabung untuk masa depan. Ketika selesai perang Khaybar, Nabi kita mendapatkan bagian yang sangat besar dari perang Khaybar itu. Maka Nabi kita menabung untuk kebutuhan setahun. Untuk semua istrinya. Istri beliau 9 orang. Maka selesai perang Khaybar, beliau menabung kebutuhan 9 orang untuk setahun ke depan. Berarti menabung itu adalah ikhtiar. Dan ridho itu di hati, ikhtiar itu di luar. Gak ada masalah, silakan. Baik. Kemudian berikutnya, tapi kalau Nabi saat itu menabung setahun ke depan, ternyata itu gak berlangsung lama. Setelah itu Rasulullah SAW menghentikan tabungan dan membagi-bagikan. Ya, beliau ingin memberikan pelajaran bahwa tabungan kalau terlalu banyak, terlalu panjang, itu merusak tawakal. Lebih afdol berdoa, berzikir, istighfar atau subhanallah bihamdi azim di saat seluruh doa sudah mencakup semuanya, di saat-saat masa menimpa kita, lakukan semuanya. Jadi mana yang lebih afdol? Semuanya afdol. Di waktu sujud, waktu paling afdol berdoa. Menjelang salam, waktu paling afdol berdoa. Jadi semuanya lebih afdol. Tidak ada yang mesti dipilih, tetapi lakukan semuanya. Ada saatnya berdoa, ada saatnya Anda cukup berzikir saja. Demikian, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.